Halo guys, bersama gue di channel Uwil Mekun. Hari ini gue akan bahas anime lagi yang menjadi favorit gue di musim Summer 2025 adalah Busamain Gachi Fighter. Jadi di episode kemarin ya bisa bilang episode yang menarik. Jadi intinya si siapa leadernya ya kan, si ketuanya nih ternyata nggak diduga-duga ya kan, punya kekuatan yang mengharuskan dia gitu kan, ketika dia sedang mengingkar janji lah gitu, atau mengingkar suatu hal gitu kan, ketika dia emang eh, tidak bisa melakukan itu ya kan, dan akhirnya dia menggunakan kekuatannya gitu kan. Jadi kayak syarat juga sih apa yang dilakukan oleh Shigeru gitu kan. Jadi ya kita lihat nih setelah dia jadi Goku ya kan, Goku gue bilang sih kayak Goku ya, jadi kan super saya gitu kan, mode super saya. Jadi gue pengen tahu apakah nanti dia akan bisa menghabisi para bandit ini yang sudah menjebak mereka semua. Ya tidak menunggu lagi episode baru dari Busamen Gachi Factor. Let's go. Baru dari Oglimuk Gachi Factor atau Busamen Gachi Factor, seperti itu. Masuk aja. Dari Billy. Oke, opening. Jadi Goku anjir. Oke. Gak kayak Goku bukan, tapi kayak Yoisoka juga bukan ya kan. Udah kayak Yoisoka juga bukan ya kan. Oke. Gue nggak tahu nanti bakal dipukul ya kan, atau mungkin di Kamehameha ya kan. Oh, pukul kayaknya. Oke, tunjukin Al. Oh, udah signing destination. Oh, oke. Jangan merampas kesempatan kalian menembus dosa. Oke. Hmm, iya. Dan cukup naif ya. Mm-mm. Buset. Ngeri amat. Iya emang. Kenapa lu ikut yang kaget? Iya. Ah, PT banget anjir. Tiba kaget ya.
Jadi ya wajar sih mereka kaget kan. Dia bukan kekuatannya. Hmm. Nggak jauh banget anjir. Apa ngarang banget ya. Mm-mm. Kasual sekali tobatnya. Iya bener. Dah, walah. Hmm, bener-bener anjir. Ini masuk begini. Lucu banget sih. Iya bener. Makanya dia nggak mau ngangkat. Mm-mm. Ogah. Jadi gumpalan nafsu. Gumpalan nafsu. Suwe banget. Bener sih. Oh, UB ya. Karena dibilang UB ya. Brengsek juga emang. Dah langsung langsung begini aja. Hmm. Oh, dia melakukan. Iya, iya. Ya pokoknya iya aku tidur padahal mah dia ngalahin. Hmm.
Yaelah, miserable banget sih. Tapi bener, bener iya kan, bener kan, secara tidak langsung begitu gitu. Terus sih aja gue yang ngurus deh ya kan. Ya udahlah gitu. Iya, heeh. Seneng gue. Yakin makan malam terakhir. Emang sih ya. Nggak lah, biar ya. Mm-mm. Makanya gue demen. Jebol ya. Trik rahasia. Hmm. Iya makanya masih cantik aja. Oke, bahwa aku ingin. Hmm. Hmm. Jadi emang catatannya udah begitu ya. Damage lagi. Oh enggak. Oh. Kena damage nih. Hah. Hmm. Hmm. Iya 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 iya. Hmm. Iya, iya. Itu gimana? Iya, polos banget tuh. Iya, bahaya harus dilindungin ya kan.
Gue pikir tadi kena damage-nya itu tadi si kucing tadi. Ternyata tadi masalah soal eh, apa soal apa ke apa catatan khusus tadi. Mm-mm. Iya. Oh, polos banget kan bisa dimanfaatin soalnya. Iya. Heavy soalnya. Iya sih ini. Oke. Nice. Ternyata itu jadi penyihir akhirnya si Seika. Hmm. Mm-mm. Lucu banget sih. Hmm. Empat kali. Ya nggak bisa lah. Iya. Hmm. Mm-mm. Iya kungfu kecil kungfu. Pikiran dia jelek aja nih. Hmm. Anjir. Bener-bener main ini dong. Main skipping. Yang dicoba anjir. Dia skipping ya? Skipping ya bener ya? Lupa gue. Hmm. Ya kan belum 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 ini, belum belum kenalan ya kan. Iya. Hmm. Iya. Oke. Jago. Hmm. Hmm. Lalu langsung berhenti dia. Wah.
Kenapa berkilau banget anjir jidatnya? Hmm. Jadi angin sepoi. Rizu. Wow. Ap- Uh. Uh. Ngeri banget anjir. Wow. Hmm. Langsung nangis anjir. Belak-belakan banget. Siapa dia? Panggil keamanan. Sehebat. Bagaimana? Iya. Mm-mm. Taruh kabur dia. Kabur dia. Nice. Semoga nggak ada plot twist ya. Takutnya nanti pergi dia atau gimana. Oh, oke oke. Tahu dia. Tidak beda kasus kasus. Sus banget soalnya. Oke. What? Sujud lompat? Wah, anjir. Oke. Oh, tahu dia. Oh, no way. Next episode. Next episode. Next episode. Next episode. Tapi pertanyaan gue adalah siapa Rizu ini gitu kan? Apakah dia adalah sekretarisnya si ini ya kan? Sekretarisnya si eh, Al ya kan? Nah, nggak ada yang tahu juga ya kan? Bisa jadi kan? Nggak ada yang tahu. Karena gue lihat mereka berempat nih kayak ada hubungannya gitu loh. Mereka saling terhubung lah gitu kan. Teman rekan kerja, bukan teman rekan kerja sih, teman eh, apa eh, ya partneran kerja lah gitu kan. Iya, di berbeda perusahaan gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Oke, bis. Oke. Ya, episode jadi ini episode 3 ya kan dari Busana Gaji Factor. Jadi intinya seperti ini. Eh,
Kalau gue liatnya ya, gue lihat ini emang apa bukan sebuah penyelesaian yang bagus ketika tadi para bandit gitu kan langsung tiba-tiba masuk penjara gitu kan. Jadi kayak ada sesuatu yang di skip sebenarnya sih. Entah tadi dihajar sama si Sigiro atau bukan, tapi yang jelas intinya para banditnya udah urusan udah kelar lah gitu kan ketika akhirnya mereka dapat duit banyak gitu kan. Nah jadi pertanyaannya adalah ya kan, jadi pertanyaannya adalah ketika mereka akhirnya memutuskan untuk apakah lu akan jadi assassin atau menjadi penyihir atau apa gitu kan, dan akhirnya si Seika milih jadi penyihir, sisanya ya kayak Al jadi Yusha ya kan, terus juga tadi si Rizu jadi jadi apa tadi gue kayak lebih ke assassin nih kayaknya ya, terus si si Gerudo Fighter, jadi semua udah ada tugasnya lah gitu kan, dimana nantinya bakal jadi party bareng. Tapi di sini yang menarik adalah pedalaman karakternya masih dieksplor lebih jauh lagi, karena ya sekali lagi siapa Seika sebenarnya, siapa Rizu sebenarnya, siapa Al sebenarnya gitu kan. Kalau kemarin kan emang si Al kan udah jelasin kan kalau dia adalah orang ya kan yang sudah dibantu lah sama si Shigeru, tapi Shigeru tidak mau ngaku. Nah ternyata di sini si si Rizu nih akhirnya ngomong kan atau speak up gitu kan, dia minta maaf gitu kan, dia minta maaf dengan bener-bener kayak orang yang ketakutan gitu kan, dia minta maaf gitu kan, dan tahu kalau misalkan orang yang ngebantu si Shigeru tuh adalah dia, maksudnya si ngebantu si Yusha itu atau si Ali itu adalah dia gitu kan, yang bernama Yoshiki Shigeru gitu kan. Nama Sasaki itu adalah nama palsu lah gitu kan yang dibuat sama Shigeru. Nah pertanyaan gue adalah kenapa dia sampai segitu maafnya gitu kan dengan Shigeru. Nah kalau menurut gua ya kan, mengingat beberapa party yang sudah bisa bilang sudah party yang sudah di-spill lah gitu kan, seperti Al yang sudah dikasih tahu kalau ternyata ada hubungan dengan Shigeru. Jangan-jangan buat cewek sisanya ini adalah orang yang juga dekat dengan Shigeru. Nah, apakah si si Rizu ini adalah orang yang pernah mencampakkan Shigeru di kereta? Nah, itu kan jadi big question ya, karena ketika tadi dia sampai maaf segitu pun artinya kayak emang dia ada trouble sama si Shigeru, dia ada rasa gak enak sama Shigeru itu sih. Jadi kayak ada gap yang akhirnya ingatan itu muncul gitu kan, dan akhirnya dia mungkin bakal cerita seperti itu. Nah kalau Seika sendiri jujur gue nggak punya clue, tapi bisa dibilang tadi ketika Seika akhirnya mencoba untuk mengeksplor kekuatannya gitu kan, dia tahu tuh kalau mengurangi penampilan dia akan lebih kuat gitu kan, dan akhirnya si Shigeru sadar gitu kan kalau ketika dia menjadi jelek gitu kan kekuatannya OP banget gitu kan, berbaliknya seperti itu, dan akhirnya ya udah si Seika juga melakukan cara yang sama tapi dengan mengurangi yang nggak terlalu banyak lah, minus 14 gitu kan, tapi dia tetap cantik gitu kan dengan penampilan seperti itu, dan ternyata dikasih catatan aku ingin jadi cantik. Berarti dari awal atau ketika di real life sebenarnya dia tidak secantik yang dipikir gitu. Nah makanya gue pikir kan pikiran gue masih Shigeru sama gitu kan, apakah dari real life ya kan dia tuh emang cantik gitu loh. Jadi artinya apakah dia sama ini tuh cantik ketika dia cuma dikurangin minus 14 dan ternyata emang masih cantik aja gitu kan ketika di dunia isekai gitu kan, dan ternyata dia menambahkan sebuah catatan gitu kan, aku ingin jadi cantik, dan ternyata emang di isekai emang cantik gitu. Jadi dia bisa melakukan hal seperti itu. Makanya kenapa Shigeru tidak dari awal tidak nyatat hal yang emang menurut dia emang pengen juga seperti Seika gitu dari awalnya. Jadi makanya dia agak nyesel di situ. Nah, tadi kalau gue lihat secara sekilas gitu kan, tadi kan Seika kayak kayak gue nggak tahu ya dia sadar apa enggak sih tadi ngomong gitu ketika dia ngomong apakah aku sekarang bisa jalan ya gitu. Jadi kayak seolah-olah tuh kayak datang dari entah dari mana pikiran dia gitu kan, tahu-tahu ngomong gitu, apakah aku sama ini apakah aku bisa jalan ya sekarang ya. Jadi kayak seolah kayak emang dari kemarin lo kagak jalan, nah gitu loh maksudnya. Jadi artinya apakah ini adalah hubungan atau ingatan yang akhirnya dibuat masuk ke dalam pikiran dia ketika tahu sebenarnya emang dari awal dia nggak bisa jalan. Apa jangan-jangan dia itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Shigeru di episode 1, dan dia tuh adalah cewek yang di kursi roda, yang dibully itu. Nah itu, jadi kan secara nggak langsung kan dia kayak
eh, apa ya, kayak bukan ngigo ya, maksudnya kayak inilah ya, kayak nggak sadar ngomong kayak gitu. Jadi artinya dua cewek ini nih tiba-tiba masuk ya kan, pikiran yang emang muncul dari masa lalu itu, dan akhirnya dibawa ke sini gitu, di dunia isekai. Makanya gue bilang nih, apa jangan-jangan uh, orang isekai itu ada orangnya gitu kan gitu. Jadi makanya gue pengen tahu nih gitu kan, apakah masuk akal apa enggak gitu kan logika gue itu. Jadi kayak kelihatan banget sih, kayak tadi agak aneh loh, kok si Seka begini gitu kan, tiba-tiba ngomong gitu, kayak seolah-olah kayak nggak percaya kalau dia bisa jalan di Isekai. Padahal kan di episode 1-2 kan kita diliatin kalau emang dia bisa jalan kan gitu. Itu sih, gue nggak tahu ya apakah emang manganya begini atau emang sebenarnya tuh mereka emang mengacak gitu loh. Itu doang sih, gue juga agak bingung di situ, kayak seolah-olah tuh kayak episode ini harusnya di episode 2. Nah, sedangkan yang episode 2 harusnya di episode 3. Itu lebih pas menurut gue kalau dibanding permasalahan tadi gitu. Kalau menurut gue ya. Jadi kayak Seka tuh kayak tiba-tiba ngomong gitu tuh kayak gak nyadar aja. Tiba-tiba kok bisa jalan gue gitu di dunia ini gitu kan. Berarti kan dari awal kan dia sebenarnya gak bisa jalan dari awal kan di dunia asalnya gitu. Makanya gue bilang apa jangan-jangan yang fungsi pada itu. Let's see gitu. Jadi makanya mana yang benar gitu. Jadi itu jadi gue yang masih sampai kira anime sama apa lagi yang kalian ingin harus gue bahas. Jadi benar-benar sangat sangat liku banget lah gitu kan kehidupan mereka, atau punya masa lalu yang cukup kelam gitu kan. Jadi gue pengen tahu apakah benar dugaan gue seperti itu. Jadi kalau memang benar, emang nggak jauh-jauh dari karakter si MC-nya yang juga punya keresahan yang sama kayak gitu. Dan jangan lupa kalau kalian di saja dan notifikasinya agar lu dari gue, dan satu lagi sampai gue selanjutnya, dan bye.